Tanggal 28 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto dalam acara joint statement bersama dengan Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron itu menyebutkan bahwa Indonesia siap mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Yang beliau garis bawah itu Palestina dipersalahkan karena melawan, sementara penjajahnya itu dibenarkan karena mempertahankan diri. Kalau saya menggunakan diksi tadi, sakitnya itu di sini dalam banget ini. Apalagi dalam suasana kurban, Kang Roi Wayotokobi. Jadi seorang imam itu ya mestinya jadi perisai. Ini malah kemudian disorongkan. Kenapa? Karena kalau solusi dua negara two state solution ini didukung terus dan bahkan direalisir, berarti itu sama saja dengan melanggengkan penjajahan itu sendiri. Hidup berdua gitu, maksudnya berdampingan bahasanya gitu. Bareng garong. Padahal ini garong gitu. Coba apa enggak pengkhianat itu? Ya termasuk yang tadi menyarankan itu atau mendukung daripada solusi itu. Kalau Anda tidak mengirimkan tentara, berarti Anda itu berkhianat. Kenapa berkhianat? Ya saudaranya minta tolong. Saudaranya jelas-jelas membutuhkan, tidak ada keraguan di situ. Superpower itu harus dihadapi dengan superpower, negara harus dengan negara. Disinilah pentingnya saya kira apa yang saya sering sebut sebagai transformasi kepemimpinan, Kang Konsen. Artinya kalau kita tetap mengandalkan nation state ya dengan para pemimpin yang sebenarnya itu terpecah belah tadi, ada dalam cengkraman daripada negara-negara besar, maka harus ada transformasi kepemimpinan. Artinya kepemimpinan global yang tunggal. Begitu, itulah yang kemudian nanti disebut kayak para ulama mengatakan negara khilafah. Jangan lupa sekali lagi tadi dalam kurun lebih dari 1000 tahun tidak ada kezaliman di situ ketika yang mengatur itu adalah umat Islam, dan itu terbukti kan Kang Konsen. Artinya tidak omon-omon gitu. Nah makanya kalau bahasa sekarang ini tadi ada kata jika dan segala macam, saya ingin tegaskan itu omon-omon gitu. Maksudnya jauh panggang dari api gitu ya, apa yang ingin disampaikan itu, kecuali tadi hanya sekedar pragmatisme saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidata miqyasan amalihi wa masdaran li ahkami amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, di hari ini Royah TV kembali menyapa saudara, menyapa pemirsa semuanya dalam acara spesial interview, di mana pada hari ini mengambil tema diplomasi Indonesia, Israel, dan Palestina. Nah, kenapa kita ambil pembahasan tentang diplomasi Indonesia? Karena pemirsa, tanggal 28 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto dalam acara joint statement bersama dengan Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron, saya susah juga nyebutinnya, itu menyebutkan bahwa Indonesia siap mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Kayak yang biasa-biasa, padahal sebetulnya ini maknanya dalam sekali, dan ini buat kita yang muslim ya, bicara Palestina dan juga Israel itu bukan bicara antara si A dan si B, tapi bicara antara garong dan juga yang punya rumah. Itulah ya kondisinya. Makanya dari situ maka aneh sekali kalau misalkan kita memperbolehkan perampok itu bisa berbagi dengan yang punya rumah. Pemirsa, kita akan membahasnya, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di acara spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa bertemu dalam acara spesial interview Royah TV dalam tema diplomasi Indonesia, Israel, dan Palestina. Dan pemirsa, di kesempatan yang berbahagia ini
kami dari Royal TV mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sedang berhaji di sana itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, di pembahasan tentang materi ini kita akan bersama dengan salah seorang ustadz yang beliau adalah pengamat politik. Beliau juga mempunyai buku Political Question ya, di mana di situ juga bagus sekali bukunya. Siapa dia? Yaitu Ustadz Dr. Muhammad Rian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Masya Allah. Tetap semangat ya. Saya hitam, Ustadz putih. Ya, ini sebagaimana Royah dan Liwa. Mewakili ya. Mewakili. Baik Ustadz, langsung ke pembahasan ya. Ya, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menyatakan sesuatu atau statement yang mengejutkan tentang Israel. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu seperti itu. Apa sih maksudnya? Ustadz. Ya, terima kasih Kang Husein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi kalau kita lihat Kang Ponsen yang pertama itu sebenarnya tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ini bisa dirunut ke belakang. Gitu. Jadi kita tidak bisa membaca hanya dari peristiwa kemarin itu saja pada waktu dia melakukan dalam posisi sebagai presiden, gitu ya. Karena sebelumnya juga sebenarnya diberitakan di banyak media pada saat itu. Tahun 2021 ketika beliau masih jadi Menteri Pertahanan. Itu ada satu konferensi internasional di Manama namanya di Bahrain gitu ya. Itu dikabarkan di situ yang bersangkutan Pak Prabowo ini bertemu dengan ya dibantah sih memang akhirnya, tapi dia bertemu dengan kuasa usaha Israel gitu. Kemudian juga ada utusan yang juga bicara di forum itu begitu kan. Dan kalau kita lihat memang jadi benang merahnya tadi kalau ketika jadi Menhan dan kemudian setelah itu jadi presiden sebenarnya tetap ada dalam satu benang merah gitu. Maksudnya benang merah ini sesuatu yang kalau dalam bahasa politik itu predictable, bisa diprediksi gitu. Ini kalau dia posisi walaupun sudah naik menjadi penguasa gitu ya, puncak gitu ya, dengan kemudian pernyataan tersebut. Yang menarik sebenarnya yang kedua Kang Ponsen, kenapa kemudian dia sampaikan itu ketika ada di depan tadi si Macron tadi. Ya, Emmanuel Macron. Iya, karena bahasa Prancis ini kita jadi kesulitan ini. Jadi Macron. Tulisannya Macron ya. Makaroni. Jadi gitu Macron. Ya. Kenapa kemudian menjadi menarik? Karena kelihatan sekali bahwa di situ ada semacam indikasi semacam kalau bahasa saya mungkin bahasa anak mudanya lah, carmuk gitu. Cari muka gitu. Cari muka itu begini. Kita tahu bahwa pertemuan keduanya ini itu nilainya Kang Ponsen, nilai investasinya karena Indonesia itu masih boleh dibilang masih defisit gitu ya dengan Perancis gitu ya, itu kurang lebih sekitar 180 triliun gitu ya. Salah satu yang paling membuat kita mungkin ini istilahnya wow gitu ya, mungkin itu ya karena kita beli pesawat Rafale ya, yang masih ingat kemarin yang ditembak jatuh di kasusnya India Pakistan. Ya oleh Pakistan gitu kan, yang ada di situ. Jadi dibelinya oleh India, dijatuhkannya oleh Pakistan yang konon buatan Cina. Gitu kan. Jadi tapi tetap itu ditandatangani karena perjanjiannya seperti yang sudah dengan negara kayak Amerika itu bahasanya itu pakai bahasa komprehensif gitu. Jadi kemitraan komprehensif gitu. Jadi semua bidang gitu, terutama ya tentu bidang-bidang yang seperti tadi itu. Jadi artinya dia ingin bahasanya tentu pada konteks ini apa yang disebut dengan istilah pragmatisme. Kalau dalam politik luar negeri itu artinya ya kepentingan nasional atau national interest ya di atas segala-galanya begitu kan. Sehingga salah satu yang kemudian menarik itu kan kita tahu bahwa Perancis itu
bersama dengan Arab Saudi bulan Juni ini itu nanti akan mengadakan semacam KTT di New York. Mereka itu dianggap istilahnya mendorong perdamaian gitu ya. Yang tadi antara Israel dengan tadi Palestina. Padahal sebenarnya kita tahu kalau kita tarik ke belakang ya, ini sedikit ke belakang agak jauh ini 1916 kita tahu ada perjanjian yang namanya Sky and Picot. Sky dan Picot itu nama dua orang, yang satu dari Inggris, yang satu dari Prancis. Ketika Perang Dunia Pertama itu dimenangkan oleh sekutu pada saat itu yang diwakili Inggris dan Prancis. Nah, pihak yang kalah pada saat itu yaitu kekhilafan Islam yang pusatnya di Istanbul, itu daerahnya kalau bahasa saya dijarah gitu loh. Nah, salah satu yang kemudian mendorong terjadinya cikal bakal daripada penguasaan Israel ini itu adalah Perancis dan Inggris gitu loh. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa pertemuan kemarin itu satu sisi sekali lagi tidak mengejutkan sebenarnya pernyataan itu, karena semacam menarik simpati lah begitu kira-kira. Yang kedua yaitu gambaran dari pragmatisme politik luar negeri untuk ya pokoknya yang penting gue dapet ini deh gitu kan, yang lain tidak perlu diperhatikan. Padahal jangan lupa catatan panjang daripada Emmanuel Macron itu tidak keluar sama sekali kemarin di dalam pembicaraan resmi itu. Maksud saya bahasa gampangnya gini Kang Ponsen, kapan Anda ngingetin Macron untuk misalnya menghilangkan Islamofobia? Dia kan melarang hijab di Perancis. Kemudian yang kedua juga terkait dengan, kita masih ingat kan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tetap bersikukuh dengan apa yang disebut dengan kebebasan ekspresi begitu ya. Paling tidak kan ya ini mumpung tamunya ke sini ya mbok ini disenggol itu gitu kan. Ini nggak ada keluar sama sekali. Yang keluar ternyata malah itu tadi pernyataan yang sangat-sangat menurut saya menyakitkan hati umat Islam khususnya. Baik. Nah ini saya garis bawahi tentang menyakitkan itu. Menyakitkan umat Islam. Kenapa? Karena memang umat Islam sedari dulu tahu dan yakin bahwa Palestina itu adalah tanah yang memang diperjuangkan oleh para sahabat, juga oleh para khalifah setelahnya. Baik Ustaz, untuk membahas ini kita akan masuk ke segmen yang kedua. Baik, luar biasa pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rian tadi di awal, bahwa ternyata bukan hal yang mengejutkan bicara tentang masalah diplomasi Indonesia, Israel dan Palestina yang baru saja disampaikan oleh Prabowo di tanggal 28 Mei kemarin ya. Kenapa tadi Ustadz Rian memaparkan bahwa ada ke belakangnya, ternyata ketika dia masih jadi Menhan beliau juga menyampaikan hal tersebut. Namun tadi tentang hal yang menyakitkan itu kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaheji, masih dalam spesial interview Royah TV bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Riyad membahas tentang diplomasi Indonesia, Israel, dan Palestina. Baik, tadi Ustadz Riyad menyampaikan tentang hal yang menyakitkan umat Islam kalau bicara tentang masalah Israel, apalagi kalau misalkan ngomongin masalah perdamaian. Baik, Ustadz. Ya. Sebetulnya menyakitkan itu seperti apa maksudnya? Ya, apa kita kan dulu sering ada suara ngupakan sakitnya itu di sini. Gitu ya. Nah, itu menggambarkan yang saya ingin katakan tadi itu. Hari ini Kang Ponsen dan para pemirsa bahwa Palestina itu khususnya Gaza ini belum pasti Palestina secara keseluruhan nih, tapi Gaza saja itu sudah bersimbah darah lebih dari 54.000 ya yang syahid. Ya, Allah, itu satu. Yang kedua yang mengalami luka ratusan ribu, ya, yang cacat dan macam-macam ya gitu. Yang mengungsi ya jutaan, ya. Kemudian infrastruktur ya, masalah air, masalah bangunan udah jangan ditanya lagi. Tetapi kita tidak bicara sekedar angka gitu, karena saya berkali-kali dalam kesempatan kalau bicara tentang manusia itu jangan bicara angka. Karena kalau angka itu terlalu naif gitu loh. Kenapa? Karena satu juga kalau itu nyawa manusia, ya di sisi Islam itu adalah nilainya ya. Ini dalam suasana ini juga ya Idul Adha ya.
kita tahu bahwa dunia dan seisinya itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah daripada satu nyawa manusia muslim yang dibunuh ya tanpa ada alasan yang hak. Satu, yang kedua ya Ka'bah yang begitu dimuliakan ya sebagai simbol daripada persatuan umat gitu ya, itu kan luar biasa mulia. Tapi di mata Rasul itu lebih mulia manusia muslim ya, yang kalau kemudian dia dibunuh itu jauh lebih besar gitu ini. Ini yang saya maksud menyakitkan itu. Di tengah-tengah situasi seperti itu muncul statement itu. Ya, kita tidak melihat, mungkin sebagian orang mengatakan kan itu ada kata-kata jika, nah gitu kan statementnya kira-kira begini kan, kalau direkonstruksi itu kan Indonesia akan kemudian membuka hubungan diplomatik gitu ya dengan Israel kalau atau jika gitu ya Israel itu mengakui kemerdekaan Palestina gitu ya, dan ujungnya nanti adalah solusinya itu solusi dua negara. Nanti kita bahas di belakang tentang solusi dua negara ini. Nah, saya ingin fokus dulu. Kalaulah itu benar gitu ya, maksudnya terrealisir misalnya, jadi bukan lagi jika nih gitu, itu justru kalau menurut saya semakin menyakitkan gitu ya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa persoalan Palestina itu sudah sering kita sampaikan dalam banyak kesempatan, itu adalah persoalan yang sederhana sebenarnya. Ya, saya mengutip seorang profesor dari MIT dari Amerika, Profesor Noam Chomsky gitu ya. Beliau mengatakan begini, narasi tentang Palestina itu narasi sederhana. Apa? Tentang kolonialisme. Tetapi dunia ini membuat rumit, kompleks gitu. Sehingga ujungnya nih yang penting yang beliau garis bawah itu, Palestina dipersalahkan karena melawan gitu ya. Sementara penjajahnya itu dibenarkan karena mempertahankan diri. Gitu ya. Yang ini mempertahankan diri karena direbut, tapi yang ini ketika kemudian menjajah itu dianggap sah gitu untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi dalam konteks ini menurut saya kalau saya menggunakan diksi tadi, sakitnya itu di sini dalam banget ini, apalagi dalam suasana kurban, Kang. Betul. Kang Ponsen. Artinya ini Idul Adha kan Idul Kurban. Ya, salah satu nilai yang teladankan oleh Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu adalah pengorbanan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, kita kaum muslimin di tengah-tengah kondisi yang begitu mereka siap mengorbankan apapun gitu, ternyata kemudian dinodai dengan pernyataan yang seperti itu. Ingat, ini pernyataan resmi gitu ya. Dan ini yang saya kira harus diingatkan gitu loh. Artinya jangan sampai itu kemudian diteruskan menjadi keseriusan dalam arti apa? Dalam arti nanti di ujung yang tadi Kang Ponsen, yaitu apa? Indonesia dalam hal ini mendukung nanti apa yang disebut dengan solusi dua negara. Karena kalau mendukung solusi dua negara, ada poin kedua yang saya ingin sampaikan, itu adalah bentuk pengkhianatan. Nah, menarik. Gitu. Ya, bentuk pengkhianatan apa yang saya maksud? Yaitu apa? Bahwa tadi tanah Palestina ya itu adalah kalau dalam fikih Islam itu disebutnya sebagai tanah khorojiah. Tanah khorojiah itu per definisi adalah tanah yang menjadi hak kaum muslimin ya, yang didapat dari melalui proses peperangan. Gitu, berbeda dengan tanah usriyah. Ya, ardun khorojiah dan ardun usriyah. Usriyah itu seperti Indonesia ini yang kemudian dimiliki karena masuk Islam secara damai lah begitu kira-kira. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab 637 Masehi, kemudian damai kurang lebih 400 tahun direbut oleh tentara salib pada tahun 1099 Masehi. Direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. 700 berikutnya sampai nanti Khilafah Utsmani aman, damai. Kalau di total kira-kira lebih dari 1000 tahun, Kang Ponsen, aman. Dan Yahudi pun tidak dizolimi, termasuk ketika mereka masuk ke wilayah Palestina yang pada saat itu menjadi kekuasaan daripada khilafah Islam yang ada di Istanbul tadi itu. Mereka silakan aja, tidak ada masalah gitu kan. Artinya kalau bahasa gampangnya, kurang baik apa umat Islam gitu loh ke mereka. Tetapi penguasa-penguasanya ini justru malah sekarang ini melakukan tadi echoing, kalau bahasa saya echoing ini berarti mengamplifikasi apa yang disampaikan sebenarnya oleh Amerika dari sejak awal gitu ya, yaitu ketika Amerika sudah makin naik ke adidaya ya, terakhir kemarin Biden itu mengatakan bahwa solusi dua negara itu itulah yang dikehendaki oleh Amerika, dan itu menghendaki agar
Hamas itu tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk bahasa dia ya menteror Israel. Artinya gampangnya begini, Kang Ponsen, pengkhianatan ini menunjukkan bahwa alih-alih mestinya mereka kemudian mengambil kembali tanah kaum muslimin ini, ya para penguasa muslim maksudnya, ya di Arab khususnya, ada di situ Mesir, itu kan berbatasan langsung, ya dia tutup itu gitu ya. Kemudian ada Yordania, di situ kemudian ada Libanon, di situ juga kemudian ada Suriah, ada Turki di atas begitu ya. Kemudian ada Arab Saudi di sini dan termasuk ujungnya Indonesia. Dan jangan lupa Indonesia itu adalah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Masya Allah. Artinya peran kita dan tanggung jawab kita lebih besar. Betul. Nah, kalau penguasanya seperti itu artinya apa? Ya mengkhianati jelas. Gitu loh. Apa yang seharusnya kemudian menjadi hak daripada rakyat itu sendiri. Saya kutipkan sebuah pernyataan yang kalau bahasa kita laki banget gitu. Gitu ya. Jadi jantan gitu ya maksudnya. Yaitu ketika pada tahun 1897 Sultan Abdul Hamid II ya, penguasa khilafah Islam pada saat itu istilahnya ditawari atau istilahnya dibujuk lah begitu untuk menjual tanah Palestina ya kepada Theodor Herzl, pemimpin Zionisme pada saat itu. Beliau dengan tegas mengatakan ini bukan tanahku, gitu. Ini tanah milik umatku, gitu, yang telah ya dibasahi dengan kemudian darah. Ya, yaitu tadi syahid dan darah yang dihasilkan karena proses jihad tadi itu. Selama khilafah Islam masih ada, maka saya tidak akan pernah kemudian serahkan itu gitu ya kepada siapapun. Ini jawaban yang laki banget gitu loh. Kalau dalam bahasa itu rijal banget gitu. Jadi bukan jawaban yang justru mencerminkan sikap pengecut yang itu menunjukkan tanggung jawab dari seorang imam, seorang pemimpin, seorang khalifah. Karena seorang imam itu adalah laksana perisai. Al imamu junnah yuqatalu min warai wa yutaqabi. Jadi seorang imam itu ya mestinya jadi perisai. Ini malah kemudian disorongkan. Kenapa? Karena kalau dua negara atau solusi dua negara, two state solution ini didukung terus dan bahkan direalisir, berarti itu sama saja dengan melanggengkan penjajahan itu sendiri. Tadi Kang Ponsen sudah memberikan ini semacam pengantar awal antara Garong dengan pemilik rumah kan begitu kan. Nah, seorang ulama juga mengatakan begitu. Solusi dua negara itu sederhananya adalah Kang Ponsen punya rumah, terus kemudian ada Garong ya masuk, terus kemudian dia menguasai mungkin bahkan sampai 90% dari rumah itu. Kang Ponsen mungkin tinggal di pojokan sebelah mana gitu kira-kira gitu. Terus kemudian tetangga datang gitu, ngapain sih ribut-ribut gitu ya, mbok damai hidup berdua gitu, maksudnya berdampingan bahasanya gitu. Bareng Garong. Padahal ini Garong gitu. Coba apa enggak pengkhianat itu? Ya termasuk yang tadi menyarankan itu atau mendukung daripada solusi itu, two state itu. Jadi saya ingin katakan two state solution ini adalah batil karena tadi selain dia bertentangan dengan fakta penjajahan itu sendiri, ya apalagi konstitusi di negeri kita ini juga menghapuskan seluruh bentuk penjajahan begitu. Yang kedua adalah pelanggaran syariat. Karena itu tanah kharojiyah yang mestinya itu kemudian kembalikan atau istilahnya dimiliki oleh kaum muslimin begitu. Dan jangan lupa sekali lagi tadi dalam kurun lebih dari 1000 tahun tidak ada kezaliman di situ ketika yang mengatur itu adalah umat Islam, dan itu terbukti Kang Ponsen. Artinya tidak omon-omon gitu. Nah, makanya kalau bahasa sekarang ini tadi ada kata jika dan segala macam, saya ingin tegaskan itu omon-omon gitu. Maksudnya jauh panggang dari api gitu ya, apa yang ingin disampaikan itu, kecuali tadi hanya sekedar pragmatisme saja gitu. Ya, ada pihak sebagian sedikit saya tambahkan katanya karena Indonesia ingin bergabung pada negara-negara maju yang disebut dengan OECD itu gitu ya. Nah, salah satu syaratnya itu semua negara-negara yang ada di ini keanggotaan yang sudah tetap itu memberi persetujuan. Nah, di dalamnya termasuk Israel di situ, Prancis ada juga di situ, yang lain-lain itu. Saya bilang terlepas dari itu arahnya ke sana gitu ya, sebagaimana BRICS ya yang kemarin sebelumnya ada dengan Rusia, Cina, India dan seterusnya. Saya kira apa kemudian tidak ada bahasa diplomasi yang lebih elegan kalau itu kemudian mau disampaikan, ya terlepas dari kemudian kepentingan untuk masuk ke dalam katakanlah perkumpulan organisasi untuk masalah perekonomian tadi ini. Jadi jelas ini menyakitkan. Yang kedua adalah pengkhianatan. Itu saya kira. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, pemirsa Royah TV,
Luar biasa, ya, yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rian. Dua hal tentang persoalan tadi. Yang satu dia itu adalah menyakitkan, yang kedua mengkhianati. Dan dua-duanya sama-sama nggak enak. Ya. Oleh karena itu, apa nih solusinya bagi kita sebagai umat Islam ketika kita menghadapi pemimpin yang seperti ini? Dan seharusnya seperti apa sih? Ya, kita sebagai umat Islam memandang konflik antara Palestina ini, baik, bukan konflik sebetulnya, tapi perampasan, penjajahan Palestina yang dilakukan oleh Israel. Tadi ya, kalau misalnya dikatakan two state solution, Israel sekarang sudah mendominasi 90%, bahkan lebih dari 90%. Sisanya Palestina. Apa adil itu ya? Seperti itu. Kan sudah dijarah, dirampok dan itu lebih banyak, sekarang minta bagi dua. Gimana ya? Betul-betul mengerikan. Baik, pemirsa, kita akan bahas bagaimana solusinya menurut Islam bersama dengan Ustadz Muhammad Rian. Jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Raya TV. Baik, Ustadz, Ustadz, bagaimana solusinya nih terhadap kondisi seperti ini? Jadi kalau kita bicara solusi, sebelumnya kita harus bicara tentu tentang akar masalah kan. Siap. Jadi fakta yang harus kita terus diseminasikan ya, kita sosialisasikan ke masyarakat. Kita jadikan sebagai bahan untuk edukasi agar tidak istilahnya orang salah. Karena tadi semakin orang itu kekeh dengan solusi dua negara tadi itu sebenarnya menunjukkan ketidakfahaman tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Betul. Gitu. Nah, akar masalahnya kita ingatkan kembali, dan seperti tadi dibilang oleh Profesor Noam Chomsky tadi itu masalah sederhana kok. Masalahnya adalah penjajahan gitu, kolonialisme yang dilakukan entitas Yahudi gitu ya di tanah Palestina tadi yang menjadi milik dari kaum muslimin tadi itu, dan di backing oleh negara-negara besar dulu, Inggris ya pada waktu Perang Dunia Pertama. Setelah itu kemudian kalau backingannya sudah agak lemah ya ganti lagi backing ya kayak preman lah gitu. Kalau preman ya backingannya kan tergantung backingan yang lebih kuat itu adalah Amerika begitu. Artinya fakta ini itu harus clear dulu sebelum kemudian kita bicara tentang solusi gitu. Nah, kalau itu clear, pertanyaannya, negeri ini kan sudah punya pengalaman ketika mengalami penjajahan, apa solusinya? Nggak perlu kemudian juga mikir terlalu terlalu jelimet gitu, terlalu complicated gitu. Kalau orang mengatakan ya usir, udah gitu aja. Pertanyaannya ngusirnya pakai apa? Nah, para ulama tahun 1945 di kita nih untuk belajar dari pengalaman. Nanti Pak Prabowo kita ingatkan, belajar dong dari pengalaman yang sudah gitu loh. Kan Pak Prabowo ini kan militer begitu kan, jenderal lagi gitu kan. Purnawirawan gitu ya, jenderalnya tapi terakhir setelah pensiun maksudnya. Gitu ya. Nah, itu kan kita tahu para ulama pada waktu itu dikomandoi oleh Hadratus Syekh ya Hasyim Asy'ari tahun 45 ketika Inggris datang diboncengi oleh Belanda pada saat itu kan jelas-jelas mereka akan menjajah lagi. Apa sikap para ulama waktu itu? Dengan tegas mereka meminta kepada pemerintah, sambil mereka juga kemudian tadi menyiapkan diri apa yang disebut dengan resolusi jihad. Jihad itu intinya secara syar'i adalah perang melawan orang kafir dalam rangka menegakkan hukum atau kalimat Allah. Sederhana itu saja. Jadi bukan sembarang perang, asal perang, apalagi perang-perangan. Tidak, perang beneran gitu kan. Dan apa yang terjadi? Ya, Jenderal Malabi dan konco-konconya akhirnya bisa dilibas kan ya oleh apa yang disebut kita ini dengan kekuatan dari arek-arek Surabaya yang intinya sebenarnya adalah para santri, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu dengan Bung Tomo pada saat itu. Maksud saya, kita belajar dari kasus itu bahwa penjajahan tadi betul Kang Ponsen sudah menyinggung, Israel itu negara kecil, penduduknya sekitar cuman kurang dari 10 juta kan. Kurang 10 juta. Ya, kita tadi tarik lagi ke belakang. Kita ini berapa jumlahnya Muslim? 2 miliar lebih. Yang haji kemarin saja ya wukuf itu jutaan, ya hampir 3 atau 4 juta lah rata-rata setiap tahun. Tapi umat yang 2 miliar ini seolah-olah kayak tidak memiliki kekuatan. Nah, ini yang harus kemudian ditegaskan bahwa kita ini punya kekuatan. Gitu. Indonesia, Kang Ponsen, itu nomor 13
kekuatan militernya seluruh ranking dunia. Gitu. Ranking 1 biasalah Amerika masih, kemudian Rusia, Cina dan seterusnya, ada Pakistan di situ, terus kemudian di bawahnya Indonesia 13, 14 itu ada Brazil, kemudian baru ada Israel. Gitu. Nah, maksud saya itu begini, secara logik aja gitu, secara hitung-hitungan mestinya Indonesia saja itu udah cukup. Gitu loh. Betul. Ya, sebenarnya gitu kan. Tetapi kan kemudian ada yang lebih penting adalah bahwa pengiriman tentara dalam konteks mengusir ya tadi penjajah tadi itu, jihad fisabilillah ini memang harus kemudian dijadikan sebagai dorongan kepada para pemimpin sekarang. Begitu loh. Karena kalau mereka tidak mau melakukan itu, ada sekarang tentara yang dikirim ya dari Indonesia juga ada ke Lebanon, tapi hanya sebagai observer, sebagai bukan mujihad ya? Ya bukan, sebagai tentara ini aja perdamaian gitu ya. Ya tugasnya hanya yang namanya perdamaian ya hanya mengamati saja, observer. Betul. Gitu loh, tidak memiliki kewenangan. Bahkan kemarin kan sempat diserang, nggak bisa ngapa-ngapain juga, bales juga nanti jadi ribut lagi. Iya, nggak boleh. Ya yang harus katanya netral gitu kan, nanti kayak wasit di sini, jadi wasit G kan nanti. Gitu kan, jadi gitu. Nah, artinya poin pentingnya itu adalah jihad fisabilillah, mengirimkan tentara. Gitu ya. Kita sangat prihatin kalau ini tidak bisa dilakukan. Negeri-negeri muslim yang kekuatannya ini ada Indonesia, ada Mesir, ada Turki, ada Pakistan. Pakistan saja Kang Ponsen itu punya hulu ledak nuklir. Kirim satu aja ke Tel Aviv selesai. Gitu ya. Cuman kemarin sayang itu nggak sampainya itu ke India. Ya kan, ketika India nyerang ya toh, itu memang konon istilah diluluh lantakkan lah begitu kira-kira. Loh, pertanyaannya kok malah lawan India gitu loh, bukannya kemudian lawan Israel yang kecil tadi itu yang kemudian ada di situ. Nah, apa yang kita bisa simpulkan, ternyata negeri-negeri ini itu ada di dalam cengkraman daripada tadi backingannya Israel tadi itu, ya Amerika, termasuk Pakistan tadi itu, Mesir, Arab Saudi. Masih ingat kemarin ketika kita ngobrolin tentang Donald Trump menang banyak kalau bahasa anak sekarang, 30.000 triliun Kang Ponsen dari Timur Tengah hanya dari 3 negara, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Pertanyaannya, ini pada kemana itu para penguasa-penguasa muslim? Ini karena jihad ini akan efektif kalau yang kedua Kang Ponsen, yaitu apa? Ada negara yang mengorganisir, ada pemimpin yang kemudian mengorganisir. Bukan state sekarang ya? Iya, bukan state sekarang. Artinya apa? Kita dorong terus ini sebagai bentuk, kalau Anda tidak mengirimkan tentara berarti Anda itu berkhianat. Kenapa berkhianat? Ya saudaranya minta tolong. Saudaranya jelas-jelas membutuhkan, tidak ada keraguan di situ bahwa mereka itu menderita tadi. Betul. Dengan data-data yang ada di situ. Kurang apa lagi yang bisa meyakinkan? Terlalu banyak mikir nanti gimana segala macam yang ada di situ. Makanya super power itu harus dihadapi dengan super power, negara harus dengan negara. Disinilah pentingnya saya kira apa yang saya sering sebut sebagai transformasi kepemimpinan Kang Ponsen. Artinya kalau kita tetap mengandalkan nation state ya dengan para pemimpin yang sebenarnya itu terpecah belah tadi, ada dalam cengkraman daripada negara-negara besar, maka harus ada transformasi kepemimpinan. Artinya kepemimpinan global yang tunggal. Begitu. Itulah yang kemudian nanti disebut kayak para ulama mengatakan negara khilafah. Dan itu tadi relate kan dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, yang terbukti secara empiris dan secara historis, secara sejarah, ya memang khilafah itu yang membebaskan Palestina dan insya Allah negeri-negeri yang lain, begitu loh. Makanya saya ingin katakan, kalau kemudian ditanya apa solusi yang komprehensif, yang tuntas, satu adalah jihad, dan jihad itu akan kemudian efektif kalau kemudian dikomandoi oleh khalifah yang Kang Ponsen, saya ingatkan kembali bahwa dulu itu negara-negara kafir Eropa itu ya khususnya itu paling takut kalau lihat telunjuk Kang Ponsen. Telunjuknya siapa? Nggak sembarangan nih, telunjuknya seorang khalifah. Masya Allah. Tergantung arahnya kemana nih. Kalau saya mengarah ke Kang Ponsen, mengarah ke sana, kesitulah tentara itu akan mengikuti. Allahu Akbar. Coba bayangkan bagaimana seorang wanita pada saat itu dilanggar kehormatannya di Amuria oleh tentara kafir Romawi pada saat itu, kemudian dia minta tolong, aina Mu'tasim, di mana Mu'tasim? Sampai itu berita kepada Khalifah Mu'tasim, maka Mu'tasim memberikan jawaban bukan dengan omon-omon, tapi dengan tentara yang ujung depannya itu ada di dekat Amuria. Setelah itu kemudian
menghancurkan tentara Romawi tadi, ujungnya masih ada di belakang di Baghdad, coba di Irak yang sekarang kita ini kan hanya untuk satu wanita. Sekarang berapa puluhan ribu tadi yang sudah diperlakukan dengan ini, dengan genosida, dengan politik apartheidnya tadi entitas Yahudi, dengan pembunuhan, pemerkosaan dan seterusnya. Kurang apa lagi gitu. Ini kita ngomong sudah menahan diri ya. Gitu ya, untuk menunjukkan apa bahwa kita ini ya nunggu apa gitu. Gitu. Tinggal ini kesempatan kita saat ini, apalagi sekali lagi ini dalam masih suasana Idul Adha. Ini kan masih kemarin Idul Adha, ini masih bulan masih hari-hari tasyrik. Kita dihadapkan pada satu pilihan. Kita mau seperti ini terus menjadi objek, ibaratnya tanda kutip menjadi korban, bukan menjadi kurban, gitu ya. Jadi korban ini berarti menjadi objek. Kalau kurban itu menjadi subjek dia, artinya dia dipersembahkan atau dilakukan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi korban itu menjadi objek penderita yang ada di sini. Jadi jawabannya hanya itu dan tidak solusi dua negara tadi atau two state solution. Karena two state solution itu adalah selain tadi batil, itu juga kemudian menggambarkan kelemahan kita sebagai ya tadi justru menjadi pengkhianat umat itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa pemirsa Raya TV. Untuk Palestina solusinya bukan two state solution, bukan dua negara yang dibagi dua, tetapi solusinya juga ada dua, yaitu yang pertama jihad fisabilillah, yang kedua adanya khilafah ala minhajin nubuwah. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana closing statement dari Ustadz Rian. Oleh karena itu jangan di mana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV, ngaji, ngerti, ngaji, jangan lupa like, comment, and share pemirsa. Di hari ini kita membahas tentang diplomasi Indonesia, Israel, dan Palestina bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian, dan kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana closing statement dari Ustadz Dr. Muhammad Rian. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama Kang Ponsen, dari apa yang kita bicarakan, kita ingatkan kembali Pak Prabowo ya sebagai seorang pemimpin di negeri ini, bahwa kata-kata pernyataan tersebut itu menyakiti ya hati umat kita ya. Jadi kalau saya menggunakan diksi yang mungkin tanda kutip gitu ya, mungkin ini bukan untuk apa, tapi untuk menunjukkan kedalaman ya sakit kita ini terhadap kondisi umat, apalagi dengan tadi situasi terakhir yang seperti tadi dengan korban dan jumlah yang begitu dahsyat lah begitu kira-kira. Yang kedua, ini adalah bentuk pengkhianatan. Kalau benar-benar itu kemudian dilakukan tanpa lagi memperhatikan suara yang mengingatkan tadi itu. Makanya jangan sampai kemudian Pak Prabowo memilih menjadi pengkhianat. Gitu. Ini statement yang mungkin pendek tapi mungkin sangat keras begitu ya. Maksudnya untuk menggambarkan kita punya pilihan soalnya, jangan sampai ini ya. Dan kapan lagi Pak Prabowo akan membela umat ini kalau tidak sekarang ketika menjadi pemimpin begitu. Nah, oleh karena itu kita berikan ya advice-nya adalah bahwa akar masalah daripada Palestina itu adalah penjajahan. Sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana. Jadi jangan dibuat seolah-olah kemudian menjadi sangat rumit begitu. Dan solusinya ya, karena kita adalah sebagai seorang muslim ya, tentu kemudian kita harus merujuk apa yang kemudian diberikan oleh Al-Quran dan sunnah itu sendiri, dan apa yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ya, para pemimpin setelahnya. Apa itu solusinya? Berarti ada usir penjajah itu ya dengan jihad fisabilillah, karena itu adalah bagian daripada upaya kita untuk kemudian secara ikhtiari. Dan yang kedua ya, agar efektif itu ya dilakukan jihad fisabilillah tadi itu, maka harus ada transformasi kepemimpinan global, yaitu apa? Dengan adanya khilafah. Kenapa? Karena sebenarnya
Israel itu tidak kuat. Yang kuat itu sebenarnya backingnya. Backingnya pun sebenarnya hakikatnya juga tidak kuat. Kalau kita kuat, mereka itu kelihatan kuat, Kang Ponsen, karena kita lemah. Oleh karena itu, mari kita perkuat. Kita sampaikan ini dengan bahasa optimis, gitu ya. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan ini dan tidak ada pesimis. Artinya apa? Betul kondisi kita sekarang sedang sulit, ya, tetapi kita tetap optimis untuk terus echoing, ya, menyampaikan kepada para pihak, ya, terutama Pak Prabowo, agar jangan sampai terjebak di dalam permainan-permainan yang justru dikehendaki daripada negara-negara kafir itu sendiri, yaitu dengan mendukung mereka untuk melanggengkan penjajahan. Ingat, itu akan sangat kemudian bertentangan dengan konstitusi dan lebih penting adalah bertentangan dengan syariat Islam. Saya kira itu, Kang Ponsen, mudah-mudahan dengan jihad dan khilafah inilah insya Allah kita akan tuntaskan persoalan Palestina ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Royah TV, luar biasa, ya. Closing statement dari Ustaz Rian bahwa kita harus tetap optimis dalam menyampaikan al-haq kepada siapapun, termasuk juga kepada pemimpin kita. Misal Bapak Prabowo, ya, kita sampaikan bahwa itu adalah keliru, Pak. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berjuang untuk Islam kafah, dan mudah-mudahan dengan kita berjuang, maka nanti di yaumul hisab kita akan berhadapan dengan Allah dengan muka tegak, karena kita sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan ini dengan jalan yang benar. Insyaallah seperti itu. Saya Ponsen Sindu Prawito bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang di acara spesial interview Royah TV. Oleh karena itu kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.